السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya, di saat kita mengkaji ayat yang ke-152 dari surat Ali Imran, pada ayat tersebut dan ayat yang akan kita kaji malam hari ini insyaallah masih bercerita mengenai peperangan Uhud. Peperangan yang meninggalkan pelajaran yang amat berharga buat umat ini. Di saat sebagian para sahabat radhiyallahu taala anhum tidak mematuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemaksiatan tersebut menyebabkan kehancuran di kalangan barisan kaum muslimin, menyebabkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebingungan. Di antara mereka ada yang lari ke arah yang mereka sendiri tidak mengetahuinya. Di antara para sahabat ada yang membunuh temannya sendiri karena menduga dia adalah musuh. Kondisi yang sangat panik, kekacauan yang luar biasa. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru, memanggil mereka, mengajak mereka untuk kembali bergabung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berteriak, memanggil para sahabat untuk kembali menyusun saf, barisan perang. Sebagaimana yang diriwayatkan, Rasulullah memanggil para sahabatnya sambil beliau berkata, "Ilayya ibadallah, ilayya ibadallah." Kesinilah wahai hamba-hamba Allah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah tersebut dengan ungkapan yang indah dalam ayat yang ke-153, ayat yang pertama dalam kajian kita hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Id tus'iduna wa la talwuna 'ala ahadin war-rasulu yad'uukum fi ukhrakum فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Id, tatkala, ingatlah tatkala, tus'idun, kamu lari, tus'idun, kamu lari, wala talwun, dan kamu tidak menoleh, ala ahadin, atas seorang pun juga, kepada seorang pun juga. War rasul, sedangkan rasul,
waw haliyah, sedangkan Rasul yad'uukum, memanggil kamu, fi ukhrakum, pada sebagian di antara kamu. Dan bisa maknanya fi ukhrakum, pada di belakang kamu. Fa'athabakum ghamman bi ghammin, maka Allah menimpakan kepada kamu kesedihan di atas kesedihan. Likai la tahzanu, supaya kamu tidak bersedih. Ala ma fatakum, atas apa-apa yang luput bagimu. Wala, dan supaya kamu tidak bersedih. Ma asabakum, atas apa yang menimpamu. Wallahu, dan Allah khabirun, maha mengetahui, bima ta'malun, dengan apa-apa yang kamu perbuat. Ini makna ayat secara perkata. Adapun tafsir ayat secara perkata. Maknanya secara asal maknanya tatkala. Dalam terjemahan di sana apa? Ingatlah ketika. Di sini dalam keadaan mansub dengan amil yang mahdzuf. Ada kalimat yang dihilangkan di sana, yaitu udhkur, ingatlah tatkala. Ingatlah tatkala tus'idun, kamu lari. Lihat, ma'asyiral muslimin, salah kita di dalam membaca Al-Quran berubah maknanya. Kalau kita membaca tus'idun, maknanya tatkala kamu lari. Apabila kita membaca tas'adun, taknya baris atas, ainnya baris atas, fathah, maka maknanya tatkala kamu naik. Kan beda antara lari dengan naik? Beda. Ingatlah tatkala kamu lari. Kocar-kacir, lari. Wala talwuna ala ahadin, wala talwun, dan kamu tidak menoleh. Ala ahadin, kepada seorang pun juga. War rasulu, sedangkan Rasul yad'ukum, memanggil kamu, fi ukhrakum, pada sebagian di antara kamu. Maknanya ma'asyiral muslimin, sebagian para sahabat lari meninggalkan Rasul, dan Rasulullah cuma dilindungi oleh segelintir para sahabat. Cuma dilindungi oleh 9 orang para sahabat di tengah ribuan musuh. Sahabat yang lain mana? Ada yang lari, ada yang berada di ujung medan peperangan. Ini makna fi ukhrakum. Rasulullah memanggil kamu pada sebagian di antaramu. Makna yang kedua, war rasulu yad'ukum fi ukhrakum, sementara Rasul memanggil kamu tatkala beliau berada di belakangmu. Karena di saat kondisi tersebut Rasulullah berada di belakang pasukan kaum muslimin. Pasukan kaum muslimin di depan, Rasulullah paling belakang. Datang pasukan kafir di bawah pimpinan Khalid ibn Walid sebelum beliau masuk Islam, menyerang dari belakang. Apa yang terjadi? Rasulullah berada di tengah, depan umat Islam, di tengah Rasul, yang awalnya beliau berada di posisi belakang, kemudian datang pasukan Khalid bin Walid memutar, menyerang dari belakang. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berada di antara dua pilihan. Berada di antara dua pilihan. Dan di sini Rasulullah memperlihatkan keberanian beliau yang luar biasa. Pada saat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dilindungi oleh 9 orang. Setelah Allah tentunya. Beliau cuma dijaga oleh 9 orang. Rasulullah berada di antara dua pilihan. Pilihan pertama, menyelamatkan diri. Menyingkir dan menyelamatkan diri. Tapi korban, siapa yang korban? Sahabat. Sahabat yang berada di bagian depan pasukan. Karena pasukan Khalid bin Walid menyerang dari depan. Jadi depan pasukan sahabat, di tengah Rasul, di belakang datang pasukan Khalid bin Walid. Rasulullah bisa menyelamatkan diri, pergi ke tepi.
Akan tapi yang bakalan menjadi korban empuk adalah para sahabat. Diserang dari belakang. Rasulullah tidak mau hal yang demikian. Di sana beliau bertahan. Allahu Akbar. Beliau bertahan menjaga para sahabatnya. Walaupun beliau salawatullahi wassalamu alaihi terluka. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan keberanian dan memperlihatkan pengorbanan. Pada saat tersebut beliaulah manusia dari umat Islam yang paling dekat dengan musuhnya. Maka benar perkataan sahabat yang menerangkan kejantanan Rasul. Kata sahabat, kunna idza ishtadda al-harb irtaqaina bi Rasulillah sallallahu wasallam. Apabila perangan makin memanas, kami bersembunyi, kami berlindung di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allahu akbar. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatkan pengorbanan, memperlihatkan kasih sayangnya kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat tersebut Rasulullah panggil sahabatnya, "Ilayya ibadallah, hamba-hamba Allah, kemari." Rasulullah tahu bahwasanya panggilan beliau tersebut akan mengundang musuh sebelum datangnya para sahabat, dan benar terjadi. Tapi Rasulullah tetap memanggil. Rasulullah tetap memanggil, walaupun risikonya adalah diri beliau sendiri. Rasulullah tetap memanggil untuk kembali menyatukan pasukan umat Islam, untuk kembali mengajak umat Islam bersatu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atabakum ghamman bighammin, maka kamu ditimpa kesedihan di atas kesedihan. Apa makna kesedihan di atas kesedihan di sini? Maknanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana mengalami beberapa kesedihan. Misal para sahabat atas kejadian yang terjadi di dalam peperangan Uhud. Kesedihan yang pertama, para sahabat bersedih karena mereka tidak berhasil menang. Sebagaimana tanda-tanda kemenangan tersebut sudah kelihatan di awal-awal peperangan. Di awal-awal perang, pasukan kafir sudah terpukul mundur. Walaupun jumlah mereka lebih banyak, tapi sudah terpukul. Tapi akhirnya umat Islam malah terdesak. Kesedihan yang pertama. Kesedihan yang kedua, para sahabat bersedih karena gugurnya para pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Seperti Hamzah, seperti Mus'ab Ibn Umair, dan sahabat-sahabat lainnya terbunuh, sedih. Kemudian di antara kesedihan lagi, yaitu dengan mundurnya sepertiga pasukan sebelum berperang. Sepertiga pasukan umat Islam sebelum berperang mundur, dan merekalah orang-orang munafiqun, orang-orang munafik. Kesedihan berikutnya yaitu mereka sedih karena mereka hancur, kocar-kacir, lari, berantakan. Kesedihan selanjutnya yaitu orang kafir semena-mena di atas mereka, memperlihatkan kesombongannya. Bahkan ada di antara pasukan orang-orang kafir yang kerjanya cuma mencincang umat Islam yang sudah terluka. Ada yang terluka, diselesain, habis itu dicincang. Dan kesedihan yang paling besar yang bisa melupakan kesedihan sebelumnya, yaitu kesedihan tersebarnya berita wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kesedihan yang paling besar, kesedihan yang paling memuncak, yang bisa menyebabkan lupa seluruh kesedihan-kesedihan sebelumnya. Fa'atabakum ghamman bighammin, maka kamu ditimpa kesedihan di atas kesedihan. Kemudian kata Allah, likaila tahzanu, supaya kamu tidak bersedih. Ala ma fatakum, atas apa yang luput darimu, wala ma asabakum, dan atas apa yang menimpamu. Timbul pertanyaan, bagaimana maknanya di sini? Lalu kamu ditimpa kesedihan di atas kesedihan, ditimpa penyesalan di atas penyesalan, supaya kamu tidak sedih. Apa maknanya? Kan begitu. Apa makna ayat? Apa makna kesedihan Allah timpakan kepada kaum muslimin supaya mereka tidak bersedih? Maknanya apa? Subhanallah.
Di sini terdapat ilmu dan terdapat keterangan begitu dalamnya makna Al-Quran. Makna ayat tersebut bahwasanya para sahabat ditimpa kesedihan pertama, ditimpa kesedihan yang kedua, ditimpa kesedihan yang ketiga, ditimpa kesedihan yang keempat, sampai mereka ditimpa kesedihan yang paling besar. Apa? Kesedihan tersebarnya berita Rasulullah telah terbunuh. Nah, kesedihan yang terakhir ini yang sangat besar ini menyebabkan lupa seluruh kesedihan sebelumnya, lupa. Gak ada apa-apanya. Tapi setelah jelas tampak oleh mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupanya tidak meninggal dunia, tapi Rasulullah masih hidup. Akhirnya mereka bergembira. Akhirnya seluruh kesedihan sebelumnya terlupakan. Allahu Akbar. Ini maknanya. Jadi Allah menimpakan kesedihan di atas kesedihan untuk melupakan kesedihan seluruhnya. Jadi begitu mereka dengar Rasulullah masih hidup, mereka langsung gembira. Kesedihan-kesedihan sebelumnya telah lupa. Mereka tidak ingat semuanya. Yang tersisa hanya kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat ini turun tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan pengorbanan beliau dan keberanian beliau. Keberanian beliau di dalam medan peperangan. Beliau rela, beliau berani menghadapi lautan musuh orang-orang kafir, dan beliau tidak menyelamatkan diri beliau lari dari tempat tersebut demi melindungi sahabat-sahabat beliau yang lain. Pada saat tersebutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kembali para sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil, walaupun teriakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut lebih duluan didengar oleh orang-orang kafir. Akhirnya orang-orang kafir malah tahu Rasulullah masih hidup. Mereka kembali menyusun kekuatan dan menyerang habis-habisan. Sementara sebagian para sahabat Rasul ada yang tidak dapat berita. Ada yang tidak dapat berita bahwasanya Rasulullah masih hidup. Ada sebagian para sahabat yang termakan berita yang menyedihkan tersebut. Sebagaimana diriwayatkan Anas bin Nadhr, tatkala sampai ke telinga beliau radhiyallahu taala an berita wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bangkit dan beliau menyeru dengan suara yang lantang. Kata beliau, "La tantazirun, apa yang kalian tunggu? Wahai kaum muslimin, apa yang kalian tunggu?" Para sahabat menjawab, "Qutila Rasulullah, Rasulullah telah terbunuh." Kemudian kata Anas, "Ma tasna'una bil hayati ba'dah?" Apa yang kalian perbuat dengan kehidupan setelahnya? Allahu Akbar. Seolah-olah beliau mengatakan, sungguh tidak ada lagi kenikmatan dalam kehidupan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Qumu famutu ala ma mata alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangkitlah kalian dan matilah semua sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Kemudian beliau berdoa, mengangkat tangannya kepada Allah. Beliau berdoa, beliau mengatakan, "Allahumma inni a'tadiru ilaik mimma sana'a haula wa abra'u ilaika mimma sana'a haula." Ya Allah, saya memohon ampun kepadamu dari apa yang diperbuat oleh mereka, itu kaum muslimin. Dan saya berlepas diri kepadamu ya Allah dari apa yang diperbuat oleh orang-orang musyrikin. Kemudian dengan gagah berani beliau maju membelah pasukan musuh. Di tengah jalan beliau bertemu dengan sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala an bertanya, "Aina ya Aba Umar?" "Kemana engkau wahai Abu Umar?" "Hendak kemana?" Beliau menjawab, Wahan lirihil jannah ya Sa'ad, inni ajiduhu duna Uhud." Aduhai Sa'ad, sungguh saya mencium bau surga di bawah kaki gunung Uhud. Allahu Akbar. Dan ini adalah karamah. Beliau benar-benar mencium bau surga
keluar dari kaki gunung Uhud. Lalu beliau berjuang, beliau berjihad, memerangi musuhnya sampai beliau gugur radhiyallahu taala an. Dan di dalam jasad beliau terdapat 80 luka lebih antara tusukan panah, tusukan tombak dan tebasan pedang, sampai jenazah beliau tidak dikenal. Tidak ada yang mengenal jenazah beliau karena sudah tidak berbentuk lagi. Dan yang mengenal jenazah beliau adalah saudarinya. Saudarinya tahu dari jarinya. Allahu Akbar. Kita tidak bisa membayangkan orang tidak bisa dikenal kecuali luka yang sangat banyak sekali. Ini sahabat yang mulia. Thabit ibn Dahdah radhiyallahu taala an. Beliau panggil kaumnya, kaum Ansar. Beliau menyeru membangkitkan semangat kaum Ansar, ya ma'syaral Ansar, wahai ma'syaral Ansar, in kana Muhammadun qad qutil fa inna Allah hayyun la yamut, faqatilu ala dinikum fa inna Allah mudhaffirukum wa nasirukum. Wahai kaum Ansar, jika seandainya benar Rasulullah telah terbunuh, maka sungguhnya Allah hidup dan tidak akan mati. Maka berperanglah membela agamamu. Sungguhnya Allah akan menurunkan kemenangan dan pertolongan kepadamu. Kemudian dia bangkit dan menyerang pasukan Khalid bin Walid yang berkuda. Sehingga akhirnya beliau pun terbunuh di dalam jihad fi sabilillah. Ma'asyiral muslimin, dan sangat banyak sekali bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit di saat mendengar wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang merasakan kehampaan, tidak ada lagi nilai, tidak ada lagi manisnya hidup di saat mereka mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah gugur di jalan Allah. Ini kecintaan yang luar biasa yang Allah terbitkan di dalam dada mereka. Dan ini adalah salah satu hikmah daripada kejadian yang menimpa kaum muslimin di dalam peperangan Uhud. Dengan peperangan inilah Allah memperlihatkan pengorbanan, Allah memperlihatkan kepahlawanan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam ayat ini kita mengambil beberapa faedah ilmiah, beberapa intisari pelajaran, bahwasanya seluruh yang menimpa seorang hamba yang beriman adalah yang terbaik buat dirinya. Seluruh yang menimpa hamba yang beriman, ingat ini, syaratnya hamba yang beriman. Seluruh apapun yang menimpa mereka, itulah yang terbaik buat mereka. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Luar biasa permasalahan seorang hamba yang mukmin. Seluruh permasalahannya itu yang terbaik buat dirinya. Termasuk kekalahan umat Islam di dalam peperangan Uhud, itulah yang terbaik. Di sana terdapat hikmah-hikmah yang besar. Makanya Syekhul Islam rahimahullah berkata, tidaklah Allah mencabut satu nikmat dari seorang hamba yang mukmin dengan hikmah. Tidaklah Allah mencabut satu nikmat dari hamba seorang mukmin dengan hikmah dari Allah. Ada hikmah di belakang itu semua. Kecuali Allah akan menggantinya dengan dua nikmat sesuai dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini apabila yang ditimpa musibah tersebut adalah seorang yang beriman kepada Allah. Adapun orang kafir tidak. Kenikmatan mereka di dunia adalah azab dan kehidupan mereka di akhirat adalah azab. Kenikmatan mereka di dunia hanya untuk mengumpul-ngumpulkan azab nanti di akhirat. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Kami tunda buat mereka dari sisi yang mereka tidak mengetahuinya. Kami tunda buat mereka, sungguhnya makarku sangatlah besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir dibiarin berbuat dosa, dibiarin bersenang-senang untuk mengumpul-ngumpulkan dosa mereka. Supaya apa? Supaya azabnya makin besar di akhirat nantinya. Seorang muslim tidak. Tidak ada satu duri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu duri yang menusuk kulit seorang hamba yang mukmin
kecuali pada saat tersebut ada dosanya yang berguguran. Allahu Akbar. Tidak ada suatu duri yang menusuk seorang hamba mukmin kecuali pada saat tersebut ada dosanya yang berguguran. Guguran. Di saat ada orang yang menyakitinya, gugur dosanya. Di saat ada orang yang menghibahnya, gugur dosanya. Subhanallah. Subhanallah. Inilah seorang mukmin apabila dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, sungguhnya di antara hikmah musibah dalam peperangan Uhud, yaitu Allah memperlihatkan kepahlawanan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memperlihatkan ketulusan cinta mereka. Dengan peperangan ini Allah perlihatkan ketulusan cinta para sahabat. Karena kalau seandainya kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi, maka kita tidak tahu bagaimana batas cinta para sahabat kepada nabinya. Dengan peperangan inilah kita bisa melihat cintanya sahabat yang mulia Abu Talhah radhiyallahu taala an. Dalam peperangan inilah kita bisa melihat cintanya sahabat radhiyallahu taala an yang bernama Abu Talhah yang mendirikan dada beliau sebagai tameng buat dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah beliau berkata, "Ini dadaku. Silahkan kalian lukai, tapi jangan sentuh dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Allahu Akbar. Dengan peperangan inilah Allah memperlihatkan kepahlawanan dan kecintaan Abu Dujana yang berdiri dari belakang menamengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau tetap berdiri kokoh sementara punggung beliau dilukai radhiyallahu taala demi agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dilukai. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, indahnya kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berjalan dengan para sahabat dalam suatu perjalanan, beliau selalu berada di belakang. Di belakang barisan. Seperti seorang pengembala. Seperti seseorang yang lagi mengawasi, melindungi dan memperingatkan para sahabatnya. Ini Rasulullah. Berbeda dengan para raja. Raja kalau ada iring-iringan lewat, biasanya rajanya paling depan apa paling belakang? Paling depan. Rasulullah tidak, paling belakang. Sehingga tidak jarang para sahabat yang ada masalah dihampiri oleh Rasulullah. Rasulullah tahu, dan tidak ada sahabat yang ketinggalan. Seperti dalam hadis, tatkala sahabat Rasulullah yang bernama Jabir menunggangi onta yang lemah, sehingga beliau nggak bisa mengikuti rombongan para sahabat. Dihampiri oleh Rasulullah, karena Rasulullah berada di belakang. Kemudian Rasulullah SAW doakan onta Jabir sehingga menjadi onta yang kuat dan kencang jalannya. Ini Rasulullah SAW. Ini sosok pemimpin yang penyayang kepada umatnya. Faedah selanjutnya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya untuk tidak bersedih. Allah cinta hamba-hamba tersebut supaya tidak bersedih. Bahkan Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah, "Innaman najwa minasyaitan liyahzuna alladhina amanu." Sungguhnya bisikan-bisikan tersebut berasal dari syaitan untuk menyebabkan orang-orang yang beriman sedih. Makanya seluruh bisikan-bisikan yang bisa membuat seorang mukmin bersedih, dia adalah makar daripada syaitan. Seorang muslim tidak boleh bersedih. Dia tidak boleh bersedih. Karena kesedihan hanya akan menimbulkan kelemahan. Sedih tentunya fitrah manusia. Manusia akan bersedih. Akan tetapi yang dilarang di sini itu berlarut-larut dalam kesedihan. Namanya sedih ya jelas. Rasulullah sedih ditinggal wafat putranya.
Ditinggal wafat putrinya, akan tapi beliau tidak berlarut-larut di sana. Seorang muslim sedih, menangisi nasibnya sendiri, menangisi kondisinya. Ini tidak boleh manusia berlarut-larut di sana. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil pada ayat 153. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 154. Tatkala berita terbunuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebarluaskan oleh iblis dan pasukannya tersebar luas di kalangan kaum muslimin, sehingga sebagian kaum muslimin merasa sedih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha kembali untuk mengumpulkan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan membelahi pasukan musuh, sehingga akhirnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala an mengetahui keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berteriak, "Wahai kaum muslimin, berbahagialah, sungguhnya Rasulullah masih hidup." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada beliau untuk diam. Akan tetapi sudah terlambat. Musuh lebih dahulu datang. Pada saat tersebutlah ma'asyiral muslimin, berdatangan orang-orang kafir hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang kafir yang bernama Utsman bin Abdullah ibn al-Mughirah, salah seorang penunggang kuda kaum musyrikin, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sengaja mengincar Rasul sambil beliau mengatakan perkataan la najautu in naja. Saya tidak akan selamat jika dia selamat. Ini perkataan dalam bahasa Arab, maknanya dalam. Kalau enggak saya mati, dia yang mati. Itu dalam bahasa kitanya. La najautu in naja. Jika tidak saya yang mati, dia yang mati. Lalu dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah berdiri menghadapinya, menunggu kedatangannya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan kudanya terperosok dalam lubang dan dia terjatuh. Jatuhnya dia ini dipergunakan oleh Al-Haris bin Summah, salah seorang sahabat, dan pada saat tersebutlah dia membunuh musyrik yang kafir tersebut, Utsman bin Abdullah ibn al-Mughirah. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, tatkala sahabat Rasulullah Al-Harith ibn Summah membunuh orang kafir tersebut, datang orang kafir yang lain yang bernama Abdullah bin Jabir. Dia mendatangi dan melukai sahabat yang mulia Al-Harith bin Summah, sehingga beliau terluka dan dibopong oleh kaum muslimin. Akan tetapi sekali lagi sahabat Rasulullah yang berikatkan kepala dengan ikatan merah, Abu Dujanah radhiyallahu taala an, bangkit dan menyerang Abdullah bin Jabir, menebas lehernya sehingga putuslah leher seorang musyrik tersebut yang bernama Abdullah bin Jabir laknatullah. Pada saat-saat demikianlah ma'asyiral muslimin, di saat yang sangat genting, Allah menurunkan pertolongan. Pertolongan yang Allah turunkan pada saat tersebut itu rasa ngantuk. Allahu Akbar. Ngantuk. Sehingga para sahabat merasakan ngantuk yang luar biasa, sehingga pedang mereka jatuh beberapa kali. Allahu Akbar. Dan ngantuk ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dari Allah. Berkata Abu Talhah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu taala an, saya termasuk orang yang merasakan ngantuk di dalam peperangan Uhud, sampai pedang saya jatuh berulang kali, saya ambil dan saya pakai lagi. Allahu Akbar. Tentunya rasa ngantuk di sini adalah rasa ngantuk yang lahir daripada jiwa yang tenang, jiwa yang tentram, walaupun kondisi yang sangat ganas pada saat tersebut. Berbeda dengan sebagian orang-orang munafikin yang merasa ketakutan
sehingga mereka tidak merasakan nikmatnya ngantuk di dalam peperangan tersebut. Mengenai ngantuk tersebut, Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam ayat selanjutnya, ayat 154, kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana min al-amri min shay' qul innal amra kulluhu lillah يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Kemudian Allah turunkan kepadamu setelah kesedihan, keamanan berupa rasa ngantuk yang meliputi sebagian di antaramu. Adapun sebagian yang lain, maka mereka menyebutkan mereka merasa sedih disebabkan karena diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan prasangkaan jahiliyah. Mereka berkata, adakah milik kami dari permasalahan ini sedikit pun juga? Adakah kekuasaan buat kami di dalam permasalahan ini sedikit pun juga? Katakanlah, sungguhnya segala urusan itu di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang mereka tidak jelaskan kepada kamu, apa yang mereka tidak tampakkan kepada kamu. Mereka berkata, sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh di sini. Katakanlah, meskipun kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan kematian tersebut akan keluar ke tempat mereka terbunuh. Dan untuk Allah menguji apa yang ada di dalam dadamu dan membersihkan apa yang ada di dalam hatimu. Dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang ada di dalam hati. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasa ngantuk yang dia merupakan keamanan dari Allah. Ngantuk, begitu bangun hilang rasa cemasnya, hilang rasa capeknya, dan ini adalah ngantuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ngantuk rahmat dari Allah. Makanya para ulama rahimahumullah, ada ngantuk tersebut yang dia merupakan rahmat dari Allah, dan ada yang ngantuk dia merupakan kejahatan daripada syaitan. Kata para ulama, ngantuk di medan perang dia adalah rahmat dari Allah. Adapun ngantuk di majlis ilmu dia berasal dari syaitan. Enggak ada yang ngantuk ya. Dari syaitan. Dari syaitan. Na'udzubillah. Sementara segolongan daripada mereka, di sini ada dua pendapat para ulama mufassirin. Ada yang mengatakan segolongan yang dimaksud yaitu orang-orang munafik, dan ada yang mengatakan segolongan yang dimaksud yaitu orang-orang muslim yang lemah imannya pada saat tersebut. Mereka merasa sedih dengan diri mereka sendiri. Mereka menduga-duga, kenapa kita tidak bisa berbuat apa-apa di dalam urusan ini? Kenapa kita berangkat keluar berjihad? Kemudian Allah membantah, kalau seandainya orang-orang yang sudah ditakdirkan mati, maka dia akan tetap mati. Dia akan pergi menempuh sebab kematiannya. Dan berapa banyak kematian tanpa diduga sebelumnya. Dan semua hal tersebut adalah ujian
untuk menguji apa yang ada di dalam hati kita, untuk membersihkan hati orang-orang yang beriman, dan Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di saat ngantuk, di tengah peperangan, mendatangi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah didatangi oleh 30 orang sahabat mundur secara teratur. Mundur secara teratur, mencari tempat aman berada di bawah kaki Gunung Uhud. Begitu mereka sudah sampai di kaki Gunung Uhud, mereka sudah aman. Tidak ada pasukan kaum musyrikin yang bisa menyerang mereka. Pada saat tersebut Abu Sufyan dan Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhuma, tatkala mereka masih kafir, berusaha terus menyerang. Dia muter mencari tempat yang lebih tinggi dengan tujuan ingin menyerang dari atas. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan Umar bin Khattab dan sepasukan dari kaum Muhajirin untuk menyerang mereka. Kata Rasulullah, "Allahumma innahu la yanbaghi lahum an ya'luna." Ya Allah, sungguhnya tidak pantas bagi mereka untuk berada di atas kami. Lalu Umar berangkat dan menyerang mereka. Akhirnya mereka kabur, turun ke bawah. Kemudian mereka terus naik. Dari arah yang lain naik lagi sekumpulan daripada orang-orang musyrikin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil Sa'ad bin Abi Waqqas, juru panah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juru panah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang memiliki keahlian memanah, yang panahnya selalu tepat pada sasarannya, sebagaimana doanya juga tepat pada sasarannya. Kata Rasulullah kepada Sa'ad, "Ya Sa'ad, turunkan mereka." Kata Sa'ad, "Ya Rasulullah, saya sendirian. Gimana?" Kata Rasulullah, "Turunkan mereka." Kata Sa'ad, "Saya sendirian ya Rasulullah, bagaimana mungkin? Mereka banyak." Rasulullah untuk yang ketiga kalinya mengatakan, "Turunkan mereka." Di sini para sahabat sudah faham. Apabila Rasulullah mengulangi perkataan 3 kali, maka Rasulullah maknanya sungguh-sungguh di dalam memerintahkan. Sa'ad bin Abi Waqqas ambil panah, beliau tembakkan, kena satu, mati. Panah yang satu lagi, kena, mati. Panah yang ketiga, begitu juga. Akhirnya mereka takut terkena panahnya Sa'ad. Mundur, turun ke bawah. Allahu Akbar. Tidak ada yang meleset. Mereka khawatir mereka jadi korban yang berikutnya. Peperangan belum selesai. Pada saat tersebut, sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik menceritakan kondisi yang menyedihkan. Beliau menyaksikan medan peperangan yang pada saat tersebut dikuasai oleh orang-orang musyrikin. Tempat yang baru saja terjadi peperangan, mereka menyaksikan bagaimana kaum musyrikin mencincang-cincang kaum muslimin yang terluka, bahkan yang sudah meninggal dunia. Mereka ambil hidungnya, mereka ambil telinganya, dan maaf, bahkan kemaluannya. Bahkan telinga dan hidung tersebut dijadikan kalung oleh para wanita musyrikin. Kemudian berkata Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala an, "Saya melihat ada seorang musyrikin yang lagi mencincang-cincang memakai pakaian perang yang lengkap, baju besi yang sempurna, dengan tutup kepala dari besi yang lengkap. Datanglah seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin. Dia juga memakai baju besi dan tutup kepala besi, walaupun tidak selengkap yang dipakai oleh orang musyrikin tersebut. Saya melihat apa yang dia perbuat." Lalu laki-laki muslim tersebut terus melangkah, mendekati orang kafir tersebut, sehingga akhirnya keduanya bertemu dan terjadilah pertempuran di antara mereka berdua. Maka pejuang muslim tersebut dengan izin Allah berhasil membelah bahu orang kafir tersebut sampai ke tulang pantatnya. Dibelah dari bahu, terbelah dua sampai
tulang pantatnya. Kemudian dia mendekati sahabat yang melihat tersebut, Ka'ab bin Malik, dan berkata, "Kaifa tara ya Ka'ab?" Bagaimana pendapatmu ya Ka'ab? Sayalah Abu Dujana. Allahu Akbar. Ternyata beliau adalah Abu Dujana. Para wanita pun tidak turut diam. Aisyah radhiyallahu taala istri Rasulullah, Ummu Sulaim, mereka turun ke medan pertempuran memberikan minum kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terluka. Ummu Aiman, sahabat yang terkenal berani, sahabat wanita, tatkala melihat sebagian kaum muslimin kocar-kacir, beliau ambil pasir dan beliau tebarkan di wajah-wajah kaum muslimin yang lari. Dan beliau minta pedangnya. Setelah dia merampas pedangnya, dia tampil ke depan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tampil, kemudian beliau memberikan minum kepada para sahabat yang luka. Akan tetapi di saat beliau memberikan minum tersebut, datanglah seorang kafir yang musyrik yang bernama Hiban Ibnul Arafah memanahnya, sehingga sahabat wanita ini pun terjatuh dan tersingkaplah auratnya. Rasulullah SAW sedih melihat kejadian ini. Sekali lagi beliau panggil Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau berikan panah yang tidak memiliki busurnya, yang tidak memiliki pangkalnya. Dipanah sekali lagi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan menembus leher musyrik yang bernama Hibban ibn Arafah tersebut. Dan Rasulullah pun tersenyum sampai kelihatan gigi beliau salawatullahi wassalamu alaihi. Setelah kondisi mulai menenang, tatkala kaum musyrikin tidak bisa mendekat kepada kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh putrinya Fatimah. Fatimah datang bersama suaminya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Ali menuangkan air dan Fatimah membersihkan darah di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata darah tersebut tidak kunjung berhenti. Akhirnya Fatimah mengambil tikar, lalu beliau bakar dan beliau tempelkan di tempat-tempat yang terluka, maka darah pun mulai berhenti dari tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat tersebut, di satu sisi yang lain tampillah Abu Sufyan menaiki salah satu gunung yang tinggi. Beliau berteriak dengan suara yang lantang, "Afikum Muhammad? Apakah di antara kalian masih ada orang yang bernama Muhammad?" Beliau bertanya, yang namanya Muhammad masih hidup atau tidak? Subhanallah, di saat beliau masih kufur, beliau tidak menyebut nama Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan jawab. Yang kedua, dia bertanya, "Afikum Ibnu Abi Quhafah? Apakah Ibnu Abi Quhafah masih ada?" Ibnu Abi Quhafah ini itu Abu Bakar. Kata Rasulullah, jangan jawab. Kemudian yang ketiga, apakah masih hidup yang bernama Umar? Sahabat juga tidak menjawab. Kemudian kata Abu Sufyan, "Amma haula faqad kafaitumuhum." Berarti mereka sudah kalah, sudah cukup. Mendengar perkataan tersebut, Umar bin Khattab enggak bisa nahan kesabarannya. Beliau tidak sabar. Beliau menjawab walaupun Rasulullah tidak merintahkan. Beliau berkata, "Ya adu Allah, innal ladzina dzakartumuhum ahya. Innal ladzina dzakartahum ahya. Wa qad abqallahu ma yasu'uk." Wahai musuh Allah, sungguhnya orang-orang yang kau sebut tersebut masih hidup. Allah senantiasa menyisahkan mereka untuk menyakiti kamu. Kemudian mereka terus melanjutkan pembicaraan tersebut sebagaimana yang tertera di dalam hadis Rasulullah dan dalam kitab-kitab sejarah. Kemudian ma'asyiral muslimin, mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh orang-orang musyrikin. Mereka pergi. Di saat mereka pergi, Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib, lihat, mereka benar pergi pulang ke Mekah atau mereka hendak pergi ke kota Madinah, karena peperangan Uhud di luar kota Madinah.
Lihat, mereka kemana? Kalau seandainya mereka menunggangi onta dan membiarkan kuda, maka berarti mereka pulang ke Mekah. Karena onta adalah kendaraan jarak jauh. Tapi kalau seandainya mereka menaiki kuda dan membiarkan onta, berarti mereka akan menyerang kota Madinah. Kalau seandainya mereka menyerang kota Madinah, kata Rasulullah SAW, maka saya akan menghadapi mereka. Tatkala Ali bin Abi Thalib mengejar pasukan musyrikin sampai di daerah Hamra'ul Asad. Hamra'ul Asad bagi yang bapak-bapak sudah pernah naik haji, yaitu setelah beberapa menit setelah seseorang berangkat dari Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Sampai di sana. Ternyata mereka tidak jadi menyerang kota Madinah dan mereka pergi ke kampungnya Mekah. Pada saat tersebut Rasulullah SAW dan para sahabat mulai mengurusi jenazah-jenazah dan kaum muslimin yang terluka. Rasulullah SAW panggil salah seorang sahabat yang bernama Zaid bin Thabit. Rasulullah panggil dan Rasulullah SAW meminta beliau untuk mencari sahabat yang bernama Sa'ad bin Rabi'. Dan lihat, Rasulullah SAW berbicara sesuai dengan wahyu dari Allah. Carikan buatku Sa'ad bin Rabi'. Tanyakan, sampaikan kepadanya jika engkau bertemu dengannya, sampaikan salamku kepadanya. Sampaikan salamku kepadanya. Dan tanyakan kepadanya apa yang engkau dapati. Bagaimana yang engkau dapati? Kemudian dicarilah oleh sahabat yang mulia ini, Zaid bin Thabit. Begitu bertemu, dia menemukan Sa'ad ibn Rabi' lagi mengalami sakratul maut. Lagi detik-detik menghembuskan nafas yang terakhir. Pada tubuh beliau terdapat 70 tebasan. 70 tebasan. Begitu ketemu, Zaid bin Thabit radhiyallahu taala an menyampaikan pesan Rasulullah. Ya Sa'ad, sungguhnya Rasulullah mengucapkan salam buat engkau. Dan beliau bertanya, bagaimana yang engkau dapatkan pada saat ini? Sa'ad menjawab, wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam assalam. Waalaikumsalam buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tolong sampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, in ajidu rihal jannah. Sampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh saya telah mencium bau surga. Allahu akbar. Beliau telah mencium bau surga. Dan tolong juga sampaikan kepada kaumku, kaum Ansar. Tolong juga sampaikan kepada kaumku, kaum Ansar, bahwasanya mereka tidak memiliki alasan di sisi Allah. Tidak memiliki alasan di sisi Allah jika seandainya Rasulullah SAW berhasil mereka tangkap atau mereka bunuh. Jika seandainya orang-orang kafir berhasil menangkap atau membunuh Rasulullah, maka kalian, wahai kaum Ansar, tidak akan memiliki alasan di sisi Allah selama mata kalian masih berkedip. Apa maksud perkataan beliau, ma'asyiral muslimin? Beliau membangkitkan semangat kaumnya, kaum Ansar. Beliau katakan, selama mata kalian berkedip, maka bela terus Rasulullah SAW. Selama mata berkedip. Jika seandainya Rasulullah sempat tertawan atau terbunuh, maka kalian akan berdosa dan tidak memiliki uzur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Beliau berkata kepada kaumnya, kaum Ansar, jadilah kalian pendamping dan pembela Rasulullah sampai akhir daripada nafas kalian. Selama mata kalian masih berkedip, jangan berhenti membela Rasul. Allahu akbar. Kemudian beliau menghembuskan nafas terakhir dan wafatlah sahabat yang mulia Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu taala anhu arda. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam kisah ini dan di dalam ayat ini kita mengambil beberapa faedah bahwasanya berprasangka kepada Allah dengan tidak benar adalah perbuatan orang jahil. Orang jahil, orang jahiliyah. Seorang muslim, seorang mukmin wajib berbaik sangka kepada Allah. Berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan orang jahiliyah.
Yadhunnuna billahi ghairal haqq dhannal jahiliyah. Faedah yang kedua yaitu diambil dari firman Allah dalam ayat tersebut, yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Mereka menyembunyikan pada diri mereka apa yang mereka tidak jelaskan kepada Rasulullah, kepada engkau. Diambil faedah bahwasanya Rasulullah tidak mengetahui hal yang gaib. Rasulullah tidak mengetahui hal yang gaib. Jika seandainya Rasulullah tidak tahu hal yang gaib di saat beliau masih hidup, apalagi di saat beliau sudah meninggal dunia. Maka salah sebagian kaum muslimin yang meyakini Rasulullah tahu hal yang gaib, bahkan berdoa meminta kepada Rasulullah yang sudah wafat. Rasulullah tidak tahu hal yang gaib. Bahkan Allah memerintahkan Rasulullah mengucapkan, saya tidak tahu hal yang gaib. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-50. Qul la aqulu lakum 'indi khaza'inullah wa la a'lamul ghaib. Katakan ya Muhammad, saya tidak mengatakan kepada kamu saya memiliki perbendaharaan Allah dan saya tidak mengetahui hal yang gaib. Jadi Rasulullah tidak mengetahui hal yang gaib. Maka salah dan berdosa orang-orang yang menuduh Rasulullah SAW mengetahui hal yang gaib. Kalau seandainya Rasulullah tidak tahu hal yang gaib, maka apalagi selain Rasulullah SAW, para dukun, para tukang tenung, semuanya mereka tidak mengetahui hal yang gaib. Dan Allah telah menerangkan dalam Al-Quran, kata Allah, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui hal yang gaib, baik yang di langit maupun yang di bumi, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dengan demikian maka kita akhiri kajian kita pada malam hari ini. Apabila ada yang benar dia berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Apabila ada yang salah maka dia berasal dari diri saya dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.